Terus ya, Karena buka ya. mesti tegeri. Piye tak buka lagi. Wes dong iki. Assalamualaikum. Wis aman mon. Rekornya aman. Aman. Wis tak mulai ya. Si. Wes. Yo. Hah? Wis. Wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang akan membawakan pemancar radio modulasi frekuensi. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Ananda Rizky Fadila, Larissa Mahmud Umami, dan Reinhard Silalahi. Dan saya sendiri Sultan dan Ahmad. Oke, yang pertama itu ada perbedaan AM versus FM. Untuk fiturnya sendiri, untuk AM itu terkandung dalam perubahan amplitude sinyal pembawa. Kalau untuk yang FM itu terkandung dalam perubahan frekuensi sinyal pembawa. Untuk fitur yang amplitude pembawa itu yang berubah-ubah dan FM itu yang tetap konstan. Untuk noise sendiri, AM itu informasi terganggu langsung oleh noise pada amplitude. Untuk FM itu kurang rentan, perubahan amplitude noise dapat dihilangkan melalui pemotongan atau clipping. Nah, di sini untuk indeks modulasinya sendiri itu adalah MF sama dengan deviasi frekuensi maksimum pembawa dibagi frekuensi sinyal modulator. Nah, sinyal FM dengan modulator sinusoida itu rumusnya seperti ini. VFM dalam kurung T sama dengan A sin omega CT plus MF sin omega ST. Nah, di sini ada beberapa parameternya. Oke, selanjutnya itu persyaratan lebar pita atau bandwidth komersial. Deviasi frekuensi maksimum kurang lebih 75 kHz, lebar pita frekuensi aktual itu 200 kHz, frekuensi modulasi tertinggi yaitu 15 kHz, band siaran FM komersial 88 sampai 108 MHz. Ayo lanjut. Lalu ada desain sistem dasar. FM dihasilkan dengan mengubah frekuensi osilator LC yang frekuensinya ditentukan oleh L dan C melalui rumus omega C kuadrat sama dengan 1/LC. Di mana omega C sendiri itu adalah frekuensi sudut osilasi dalam satuan radian per second. Lalu untuk L-nya itu induktansi dan C-nya itu kapasitansi. Di mana artinya semakin besar L atau C, frekuensi osilasi akan semakin rendah. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil L atau C-nya, frekuensi osilasi akan semakin tinggi. Ketika kapasitor variabel delta C ditambahkan paralel dengan C, frekuensi menjadi dalam kurung omega C plus delta omega C tutup kurung kuadrat sama dengan 1/L dikali C. Saya lupa ini sebutannya apa. C itu ditambah delta C tutup kurung. Nah, perubahan delta C langsung menggeser frekuensi sehingga terbentuk sinyal FM. Makna rumusnya adalah omega C dan delta omega C adalah frekuensi yang sudah berubah-ubah karena modulasi. Lalu delta C itu memperbesar atau memperkecil kapasitansi yang menyebabkan pergeseran frekuensi. Lalu selanjutnya ada negatif konduktansi osilator. Gambar di samping menunjukkan osilator LC dengan kapasitor variabel delta C yang dikendalikan tegangan DC. Sehingga perubahan kapasitansi menyebabkan frekuensi osilasi bergeser dan menghasilkan FM. Konduktansi negatif atau min G menjaga agar osilasi tetap berlangsung dengan mengimbangi rugi-rugi rangkaian. Sementara konduktansi positif atau G mewakili beban. Kombinasi LC, delta C, dan min G membentuk osilator yang frekuensinya dapat diubah sesuai sinyal modulasi. Selanjutnya ada desain generator FM.
Nah, di situ adalah rangkaian FM sederhana yang menggunakan faktor diode sebagai kapasitor yang berubah sesuai tegangan modulasi. Perubahan kapasitansi faktor menyebabkan frekuensi osilator LC ikut bergeser sehingga terbentuk sinyal FM. Namun, rangkaian ini belum memiliki sistem pengendalian frekuensi, sehingga frekuensi pembawa mudah berubah akibat kondisi komponen atau suhu. Karena itu, ini kurang stabil dan hanya cocok untuk aplikasi dasar. Next. Lalu ada pengendali frekuensi otomatis generator FM. Bisa dilihat dari diagram blok di samping. Itu merupakan generator FM yang menggunakan loop umpan balik AFC atau Automatic Frequency Control, di mana sinyal output dibandingkan dengan kristal osilator yang stabil dan tegangan kesalahan yang dihasilkan atau diskriminator digunakan untuk mengoreksi main osilator agar frekuensi pembawa rata-rata tetap terkunci. Lalu selanjutnya ada desain komponen dengan kontrol frekuensi otomatis. Diagram blok di atas itu merupakan proses penyiapan sinyal sebelum masuk ke mixer. Sinyal yang masuk dari buffer pertama diperkuat oleh preamplifier. Lalu sinyal melewati limiter untuk membatasi amplitude agar tetap pada level konstan dan menghilangkan noise amplitude. Terakhir, bandpass filter hanya meloloskan sinyal dalam tipe frekuensi yang diinginkan, menyaring noise dan interferensi sebelum sinyal dikirim ke mixer. Selanjutnya ada Kleiber simetris. Transistor ini bertindak sebagai penguat yang beresonansi atau dikuatkan oleh tangki LC untuk meningkatkan gaya sinyal pada frekuensi tertentu, sehingga diperkuat sinyal melewati dioda-dioda yang dipasang terbalik D1 dan D2, yang berfungsi sebagai Kleiber untuk membatasi dan menstabilkan amplitude sinyal output secara simetris, memotong puncak sinyal yang melebihi tegangan batas tertentu. Bisa dilihat di gambar 4.7 ini ya teman-teman. Lalu ada pemotong simetris dioda Zener. Ini bisa dilihat gambar ini, itu diagramnya dari penggunaan dua dioda Zener yang dihubungkan secara berlawanan arah. Berlawanan adalah perbaikan dari pemotong simetris yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Lalu sirkuit ini itu merupakan pemotong simetris atau limiter yang menggunakan dua dioda Zener yang dihubungkan secara berlawanan. Fungsinya itu untuk membatasi atau clipping tegangan output secara stabil pada nilai tegangan Zener ditambah 0,7, di mana 0,7 ini merupakan tegangan forward dioda lainnya. Di kedua polaritas, positif dan negatif, ini adalah peningkatan dari clipper dioda biasa karena menghasilkan batas tegangan yang lebih tinggi dan lebih presisi. Next. Lalu ada konverter frekuensi amplitude. Gambar di atas menunjukkan dua karakteristik ideal untuk sirkuit yang mengubah perubahan frekuensi omega menjadi perubahan amplitude. Gambar A merupakan high pass, amplitude meningkat seiring bertambahnya frekuensi. Gambar kedua low pass, amplitude menurun seiring bertambahnya frekuensi. Karakteristik linear ini penting dalam demodulasi FM, diskriminator untuk mendapatkan kembali sinyal informasi. Selanjutnya ada konverter frekuensi RLC. Seperti di gambar 4.10 ini menunjukkan sirkuit resonansi seri RLC yang digunakan sebagai konverter frekuensi ke amplitude atau
F ke A converter. Sirkuit ini memanfaatkan lereng atau slope di salah satu sisi kurva resonansi omega. Pergeseran frekuensi sinyal input diubah menjadi frekuensi amplitude output atau amplitude variation yang proporsional. Sirkuit ini efektif dalam modulasi FM, namun nonlinearitas kurva resonansi menyebabkan distorsi harmonik genap pada sinyal output. Lalu ada sirkuit ganda. Sirkuit ganda yang setel seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini itu berfungsi sebagai diskriminator FM atau konverter frekuensi ke amplitudo. Sirkuit ini dibuat dari dua rangkaian LC terkalibrasi yang disetel pada dua frekuensi berbeda yang berjarak sama dari frekuensi pembawa pusat. Fungsi utama dari rangkaian sirkuit ganda ini adalah itu untuk menghasilkan respon linear di sekitar frekuensi pusat. Desain ini unggul karena memberikan rentang dinamis yang lebih luas dan meningkatkan linearitas dengan menyeimbangkan non-linearitas kedua sirkuit, sehingga mengurangi distorsi harmonik genap pada keluaran. Next. Lalu ada sistem pemancar FM Armstrong dasar. Gambar samping merupakan diagram blok sistem pemancar FM dasar. Contoh dari metode pembangkitan sinyal FM secara tidak langsung. Sistem ini memanfaatkan prinsip bahwa sinyal FM pita sempit atau NBFM dapat dihasilkan dengan menjumlahkan sinyal pembawa yang bergeser fasa 90 derajat dengan sinyal double sideband suppressed carrier atau DSB-SC. Next. Selanjutnya ada sistem pemancar FM Armstrong dasar. Gambar titik 4.14 ini adalah sistem pemancar FM Armstrong praktis, menghasilkan sinyal FM secara tidak langsung, memanfaatkan stabilitas osilator kristal untuk frekuensi pembawa. Proses dimulai dengan menciptakan sinyal NBFM atau FC 200 kHz delta F sama dengan 20 Hz melalui penggabungan sinyal pembawa yang bergeser fase 90 dan sinyal DSB-SC atau balance modulator. Lalu ada tahapan pemrosesan sinyal modulator stereofonik. Ini bisa dilihat diagramnya, itu yang menunjukkan tahapan pemrosesan sinyal modulator stereofonik untuk pemancar FM sistem Armstrong. Sistem pemancar ini itu memproses sinyal modulator untuk kompatibilitas dengan penerima mono. Ini dimulai dengan membagi sinyal kiri dan kanan menjadi sinyal mono melalui adder dan sinyal diferensial melalui subtraktor. Sinyal diferensial kemudian dimasukkan ke balance modulator bersama sub pembawa ganda dengan rumus cos 2 omega P kali T yang berasal dari frekuensi doubler. Artinya itu digandakan dari sinyal pilot osilator cos omega P kali T yang menghasilkan sinyal DSB SC. Adder akhir kemudian menjumlahkan 3 komponen, yaitu sinyal mono, sinyal DSB SC stereo, dan sinyal pilot. Sinyal komposit ini kemudian disalurkan ke FM modulator untuk ditransmisikan. Next. Lalu ada spektrum sinyal modulator komposit. Gambar di atas menyajikan spektrum sinyal modulator komposit yang digunakan dalam penyiaran FM stereofonik. Spektrum ini dirancang agar kompatibel dengan penerima mono dan terdiri dari 3 bagian frekuensi yang berbeda. Yang pertama ada sinyal mono atau SAM
menempati pita frekuensi audio dasar dari 0 hingga 15 kHz. Yang kedua ada pilot carrier, adalah sinyal nada tunggal yang terletak tepat pada 19 kHz. Sinyal ini digunakan oleh penerima stereo untuk merekonstruksi sub membawa 38 kHz yang ditekan. Lalu ada sinyal stereo atau diferensial, merupakan sinyal double sideband subphase carrier yang membawa informasi stereo dan berpusat pada 38 kHz. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijelaskan tadi? Oke, sepertinya tidak ada ya teman-teman ya. Kalau gitu kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita screenshot foto dulu, foto. Foto. Yo, assalamualaikum. Loh, foto tuh. Ayo, on cam. On-cam bos, Fajar, Dendi, Nada, Adifa, Raffi Eka, Mendung gonku. Fadila, Orchid, Hanum, Iwang, Siti, Tegar. Mukanya mana Mas Tegar? Aurane maghrib mana Mas Fajar? Iki ning gonku maghrib Mas masih. Renhat, Mas Renhat. Wes. Mbak Vina, Orchid, Nada, Gak usah pakai helm Mas Denis. Loh, wis menyalakan Raffi. itu. Apa Sesman. Ayo. Mana mukanya udah. menyalakan penghangat gonku. Dendi, Mas Dendi. Mas Raffi, Denis. Mana ini? Oh, Ragilem Ayo, ayo. siapa sang SS ki? Ah, Sesman. Aku. wis silau iki, Mas. Yuk, bentar dulu. Wah, sawi bola. Wis rong man. Pegel man. Son. Joji, wes. temanku Mas Lingga mana ya Mas Lingga? Budal jam piro Mas Dipa? 45 di mana Mas? 45. Oke, 45. Joji. Mas Lingga mana ya Mas Lingga ya? Mas Lingga izin kamar Lagi enggak? mandi. Oh, udah ya udah. Dah, keluar. Terus kok kusir? Oke.